Baik, eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, yang terhormat kepada Bu Alina selaku dosen pengamat mata kuliah metode penelitian. Jadi pada malam ini saya Fazaki Naif dengan NIM 221 032 096 akan mempresentasikan presentasi saya mengenai optimalisasi ke supply chain management pada PT XYZ. Jadi pada presentasi ini saya akan membahas mengenai penelitian-penelitian saya gitu eh, dalam sebuah perusahaan minyak dan gas, dan saya akan menjelaskan mengenai latar belakang rumus masalah, tujuan, manfaat, dan ruang lingkup penelitian, serta tinjauan pustaka dan kerangka kerja metodologi yang akan saya gunakan. Seperti itu. Jadi ada pendahuluannya. Jadi pendahuluan ini itu mengenai dampak-dampak apa saja yang sedang terjadi di dalam perusahaan minyak dan gas, terutama dalam kegiatan-kegiatan supply chain ya. Jadi GSM atau Green Supply Chain di sini itu menjadi pendekatan krusial lah untuk mengatasi tantangan-tantangan ini. GSM ini mengintegrasikan praktik ramah lingkungan ke dalam seluruh proses rantai pasok agar berkelanjutan atau sustainable, mulai dari desain produk hingga pengolahan limbah, dengan tujuan mengurangi dampak lingkungan sambil mempertahankan efisiensi dan daya saing. Di sini bisa dilihat dampak maupun solusinya, seperti peningkatan limbah B3 dan non B3, pencemaran tanah, air, dan udara, ancaman terhadap keberlanjutan ekosistem. Lalu solusinya adalah integrasi praktik tak ramah lingkungan, pengurangan dampak lingkungan, dan peningkatan efisiensi dan daya saing. Ini ada rumusan masalah dan tujuan penelitian. Bisa dilihat penelitian ini berfokus pada tiga rumusan masalah utama, yaitu bagaimana kondisi kinerja GSM di PT XYZ, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja GSM tersebut, lalu upaya perbaikan apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi GSM. Tujuan penelitiannya adalah menganalisis kinerja GSM berdasarkan indikator utama, mengidentifikasi kendala dan faktor penyebab kinerja yang belum optimal, serta memberikan rekomendasi yang perbaikan yang berkelanjutan. Bisa dilihat ya, ada tiga titik yang sudah saya jelaskan juga: kondisi kinerja GSM, faktor pengaruh, dan upaya perbaikan. Gitu. Ini ada manfaat dan ruang lingkup penelitian. Ini ada manfaat akademis maupun manfaat praktis. Jadi di sini ada manfaat akademis, ada memberikan kontribusi pada pengembangan strategi SCM dan evaluasinya untuk kedepannya di perusahaan manufaktur, apalagi di perusahaan minyak dan gas begitu. Lalu ada manfaat praktis, lalu memberikan masukan kepada PT XYZ untuk meningkatkan sistem GSCM dan menjadikan dasar pengambilan keputusan yang strategis. Lalu ada ruang lingkupnya, yaitu fokus pada aktivitas rantai pasok tertentu, seperti pengadaan, produksi, distribusi, dan pengolahan limbah dalam 1 tahun terakhir. Di sini ada tinjauan pustakanya. Tinjauan pustakanya di sini lebih ke definisinya saja yang sudah saya jelaskan. Oh, di sini pula ada metodenya gitu. Metodenya seperti Green Score, AHP, dan Modify HQ. Di Green Score ini adalah Supply Chain Operation Reference. Jadi Green Score ini lebih memperluas model skor yang biasa lah, dengan metrik kinerja lingkungan seperti emisi karbon, penggunaan energi dalam proses plan, source, make, deliver, and return. Seperti itu. Lalu ada AHP, itu untuk memecah masalah-masalah kompleks menjadi hierarki agar lebih gampang untuk dipilah-pilahnya. Lalu ada modified HOQ, itu sebagai perumusan masalahnya. Kalau misalnya sudah dapat data dari grid score dan AHP, itu akan diterjemahkan lah menjadi bahasa-bahasa konsumen lewat modified HOQ seperti itu. Sih ada kerangka kerja penelitiannya, mulai dari identifikasi masalah hingga penyusunan rekomendasi. Di sini juga ada matrix grade score-nya, karena grade score ini berbeda dengan skor biasa. Ada penyesuaian lah, bisa dilihat dari plan source make deliver and return-nya. Di sini untuk KPI-KPI atau dampak-dampaknya itu mengacu pada lingkungan seperti itu. Di sini eh, bisa juga dilihat dari diagram alur penelitiannya, mulai sampai selesai. Terus jika ada proses validasi indikator kinerja GSCM, jika tidak valid maka akan mengulang pandangan sistem. Jika iya, akan lanjut sampai ke tahap kesimpulan. Lalu di sini ada proses pengumpulan dan pengolahan data. Di sini ada pengumpulan data,
mulai dari data primer, dari observasi langsung, wawancara, kuesioner, dan sekunder adalah dokumentasi atau data-data perusahaan. Dan pengolahan datanya adalah cara-cara yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Oke, mungkin sekian saja presentasi dari saya. Presentasi singkat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.